HIV remains a serious health issue in Pandeglang. Lack of awareness, limited access to testing, and stigma still prevent many people from seeking help. Through education, early testing, and community support, we can break the stigma and protect future generations. Let's spread awareness, not fear. Watch our group interview video with one of the health workers in Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai salah satu bidan terkait penyakit HIV, yaitu Klinik Bidan Mumun. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Bagas Tika Anggara sebagai pewawancara 1 akan langsung mewawancarai. Dengan ibu siapa di sini? Dengan Ibu Bidan Mumun di Praktek Mandiri Bidan Mumun. Oke, langsung aja ya Bu, kalau pertanyaan pertama, apa itu HIV yang Ibu ketahui? HIV itu human immunovirus. Jadi virus yang menyerang pada kekebalan tubuh manusia, ya. Kalau untuk perbedaan dengan HIV sama HIV AIDS itu apa? Kalau HIV itu tidak menampakkan gejala. Gejalanya seperti influenza, panas, batuk pilek seperti biasa. Cuman kalau udah AIDS itu acquired immunodeficiency syndrome, jadi kumpulan semua gejala yang sudah kekebalan tubuhnya itu sudah didapati dengan kumpulan beberapa gejala seperti diare yang kronis, terus TB paru kronis gitu ya. Jadi semua daya tahan tubuh itu diserang sama penyakit-penyakit. Jadi kumpulan semua gejala. Dan hasil pemeriksaannya itu sudah mengarah ke udah HIV positif plus dengan gejala kumpulan kayak gitu udah mengarah ke tidak bisa disembuhkan. Gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Lanjut ke pewawancara kedua. Baik Ibu, saya Natasha sebagai pewawancara kedua. Izin bertanya, apakah pemeriksaan fisik saja bisa menentukan orang tersebut kena HIV? Baik, terima kasih Natasha. Untuk menentukan HIV tidak bisa dengan pemeriksaan fisik saja. Jadi harus diperiksa HIV-nya ya. Ada khusus pemeriksaannya. Jadi ada pemeriksaannya, nanti diketahui apakah dia positif atau tidak. Nah, kalau misalkan hanya pemeriksaan fisik itu tidak bisa menentukan diagnosa untuk HIV karena gejala dan tanda gejalanya itu sama seperti kebanyakan orang, kayak misalnya batuk pilek, demam seperti biasa ya. Cuma yang membedakan itu hasil pemeriksaannya. Kalau batuk pilek itu kita periksa HIV atau periksa yang lainnya, dia tidak menampakkan gejala positif HIV ya. Dan itu pun harus disertai dengan perilaku dari pasien tersebut. Kayak misalnya pasien tersebut perilakunya dia menyimpang ya, seperti gonta-ganti pasangan, terus dengan perilaku pemakai narkoba atau jarum suntik yang bersamaan, atau bisa menularkan dari ibu ke janinnya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pewawancara ketiga. Baik Ibu, saya pewawancara ketiga dan terakhir, nama saya Nailis. Saya ingin menanyakan sesuatu, yaitu kemana seseorang harus melakukan tes HIV secara aman dan rahasia? Baik, terima kasih Nailis. Ya, seseorang untuk memeriksakan HIV secara aman dan rahasia itu ada ya, di setiap puskesmas kita ada. Seperti Ibu bekerja di Puskesmas Kaduhejo, itu ada namanya klinik durian. Jadi seseorang yang misalnya di keluarganya ada laporan atau beliau merasakan gejala-gejala seperti HIV, misalnya dia pemakai narkoba, setelah itu atau setelah transfusi darah yang terpapar dengan
HIP itu dia memeriksakan diri bisa. Kita ada di klinik Durian. Nah, di situ ada pemeriksaan labnya dan by name by address-nya itu sangat rahasia. Hanya petugas dan klien yang tahu ya secara HIP positif atau tidaknya. Nah, setelah di klinik Durian bisa juga kita rujuk, misalkan bisa di rumah sakit provinsi, di rumah sakit Derajat juga ada, itu sangat rahasia juga ya. Nah, kalau ketika ditemukan misalnya ibu hamil dengan positif HIP atau itu, jadi persalinannya itu tidak boleh ditolong di praktek mandiri bidan atau puskesmas. Itu harus ditolong di ruang operasi rumah sakit yang ditunjuk. Nah, dari mulai alat-alat persalinan sampai dokter itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, setelah itu alat-alat persalinannya kita bisa dimusnahkan. Jadi tidak dipakai lagi untuk pasien berikutnya. Nah, sedemikian itu ada wadahnya. Jadi ada tempat pemeriksaannya bisa di puskesmas atau di rumah sakit kayak rumah sakit Derajat dan rumah sakit provinsi yang sudah ada. Terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian dari wawancara kelompok kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.